Ya, seperti yang gue bilang di episode sebelumnya bahwa kali ini gue akan menjelaskan suatu IEM yang seolah mengutamakan tuningnya atau tonalnya dibandingkan teknikalnya. Dan kenalkan, ini adalah KiwiEars KE4 dan spoiler alert, gue suka ini, gue suka banget. Dan dia menggunakan konfigurasi driver dual dynamic driver dan dual balancer measure di harga $199, jadi ya dianggap $200 lah. Nyampe ke Indonesia mungkin sekitar 3 jutaan lah. Jadi seperti biasa gue akan breakdown review ini mulai dari build fit, frequency response, suara, dan juga perbandingannya. Tapi sebelumnya mungkin gue mau bahas sedikit kalau misalnya kalian udah lihat beberapa orang mengeluarkan review mengenai si KiwiEars KE4 ini dibilang tuningannya itu adalah meta tuning. Mungkin gue mau jelaskan sebentar tentang meta tuning ini. Oke, penjelasan singkat apa itu meta tuning. Meta singkatan dari most effective tactic available. Kalau kalian main game ini biasanya paling tahu. Cuman untuk yang nggak main game ini maksudnya adalah tuning yang paling efektif sekarang, yang paling bakal gampang disukai banyak orang karena well balanced dan ya, masih ada fun-nya. Oke, kata meta tuning ini sendiri sebenarnya dia dimulai dari Chronicle, terutama dari Project Meta V3 kalau kalian buka chronicle.com. Ini sebenarnya asal muasalnya itu adalah DF neutral target dari BK5128. Untuk yang nggak tahu, BK5128 itu adalah alat ukur terupdate yang katanya tercanggih sekarang. Kalau gue pakai IEC711 atau tepatnya clone IEC711, banyak reviewer kebanyakan itu pakai clone IEC711, tapi yang terbaik katanya itu BK5128, dimana targetnya sedikit berbeda. Dan juga itu setahu gue baru dipakai keren sama Headphone Show karena alatnya sendiri $5.000. Jadi ya gue nggak mungkin beli juga, 50 juta lebih itu harganya. Nah, dari target netral BK5128 ini di tilt sedikit, di custom sedikit di bagian upper mid to treble-nya, kayaknya sedikit dikalemin daripada neutral target BK5128 dan ditambahkan di area bass-nya. Jadi kalau mengikuti target 5128, ini bisa disebut sebagai tuningan yang neutral with bass boost. Nah, tapi katanya tuningan ini gampang banget disukai banyak orang. Jadinya ya meta tuning, dan kebetulan namanya juga Project Meta. Mungkin nanti IEM-nya Chronicle yang selanjutnya namanya Meta juga, I don't know. Tapi bisa lihat meta tuning itu atau meta target itu di web Chronicle, dan itu plek ketiplek sama KiwiEars KE4 ini. Secara tampilan dulu buat gue KiwiEars KE4 ini terlihat cukup berkelas walaupun simple. Maksudnya lihat warnanya ini cuman basically silver dan black dengan ear tips yang grey sini. Tapi berasa smooth semuanya, ini pakai kayak satu resin yang bagus gitu bahannya, jadi bukan resin yang kopong. Dan ini lihat, dia kayak punya semacam silver faceplate seperti ini, jadi tergantung cahaya bisa agak mengkilap-mengkilap gitu dengan lambang logo KiwiEars di tengahnya ini. Lalu untuk bagian bodinya sendiri semuanya berwarna hitam, dan nozzle-nya seperti ini pakai bahan agak metal. Lalu ya lumayan unik, grillnya tuh kayak strip-strip gitu ya, kelihatan. Sementara itu untuk ear tipsnya ini kalau nggak salah namanya Kiwi Flexi Tips deh. Dia di nozzle-nya cukup unik, dia kayak ada filternya lagi tambahan. Lalu di bagian dalamnya ini kayak spin fit, jadi kayak ada semacam springnya, semacam pernya ini, jadi nyoy-nyoy begini bisa belok-belok sedikit menyesuaikan telinga lu. Nah, kalau dipakai seperti ini, dan buat gue ini ya lihat ya, bisa agak miring-miringin gini lah, muter-muter begini. Nah, kabelnya sendiri pakai dual pin konektor, dan kabelnya mungkin terlihat biasa aja kalau misalnya secara video, tapi secara dipegang ini kayak berasa kabel yang cukup bagus, mulai dari bahan yang walaupun tipis begini tapi agak berat secara bobot, tapi berasa sangat lentur. Jadi ini nggak tangled, nggak gampang toeng-toeng ataupun apa ya, berasa kayak kaku gimana, enggak. Ini semuanya berasa smooth dan juga fleksibel dan sedikit berat, dimana buat gue itu jadi menunjukkan seolah ini bahannya bagus. Secara fitting ini cukup enak di telinga gue, kelihatan walaupun gini loh, walaupun dia bodinya agak tebal, tapi lakukan di bagian dalamnya itu nggak ada yang nyakitin telinga gue, dan juga kayak walaupun tebel tapi kayak pinggir-pinggirnya itu berasa cukup kecil untuk masuk di telinga gue dengan enak, dan ini gue bisa pakai berjam-jam tanpa komplain sama sekali. Plus secara kabelnya ini juga sangat enak, dia lentur, kecil, sedikit agak berat bobotnya, tapi sangat fleksibel, dan yes, gue jadi nggak ada protes sama sekali tentang fit. Ini enak banget gue pakai lama.
Ya, secara tonal frequency response, kalau lu pakai BK5128 sebagai patokan lu, ya jadi ini neutral with bass boost. Tapi berhubung apa yang gue perceive sebagai neutral di antara AF 2023 dan juga 2020 justru, jadi gue masih pakai AF 2023 sebagai patokan gue. Nah, dari sini kelihatan frequency response-nya ayam ini bisa dikategorikan lumayan U-shape dengan elevasi di bagian bass, lalu kemudian upper mid range-nya lumayan turun walaupun masih ada peak 3 kHz yang mengikuti ear gain. Tapi habis itu treble-nya cukup nyantai, tapi extension-nya cukup bagus dan linear. Jadi kita ngomong dari bass-nya dulu, ini bass yang menghentak, besar, gebuk, fun, dynamics-nya juga bagus. Gue ngerasa memang dual dynamic driver di sini kerasa hentakannya bagus dan lu berasa punya kualitas bass yang bagus. Cuman kalau untuk lagu-lagu yang ngebut, gue ngerasa ini agak berasa terlalu nyantai, recovery-nya agak kurang cepet gitu. Jadi kayak dek-nya itu kurang berasa kurang lebih cepat aja kalau untuk lagu-lagu ngebut. Tapi selain itu buat lagu pop, buat lagu EDM, buat lagu-lagu apa semacam lainnya, lagu-lagu top 40 global gitu yang lagu-lagu fun. Nah, untuk kebanyakan orang ini fun banget, asik. Cuman yang menarik buat gue adalah di area mid range to treble-nya gini. Karena mid range to treble-nya itu kalau by frequency response itu jelas kelihatan nyantai, dia tidak terlalu maju di area ear gain-nya, treble-nya juga nggak terlalu yang maju-maju banget, tapi extension-nya lengkap, treble extension-nya itu. Dan gue berasa di sini. Jadi vokalnya itu berasa nyantai, tidak terlalu maju. Balancing vokal cowok-ceweknya oke. Jadi nggak ada bagian vokal yang terlalu menonjol, itu cewek ataupun cowok, ataupun dia nyanyi head voice ataupun low voice, semuanya berasa natural aja. Ketika dia nyanyi itu memang tidak terlalu maju aja. Jadi ini safe dari shoutiness ataupun sibilance, itu safe banget. Tapi yang gue suka di sini adalah karena ada sedikit naik 3 kHz-nya, masih mengikuti ear gain sedikit. Jadinya ketika penyanyinya itu teriak, lu masih ngerasa ada transisi. Oh, dari penyanyi yang bite-nya itu dia biasa aja, lalu kemudian dia ref itu masih berasa ada tingginya sedikit yang bikin energinya masih berasa, tapi very well controlled dan gak nyemprot. Itu yang gue suka. Jadi proper tuningan vokal yang nyantai. Nyantainya nggak terlalu nyantai sampai energinya hilang, enggak. Nyantainya secukupnya, natural aja. Cuman kalau mau teriak masih bisa berasa. Dengerin Kela Settle, This Is Me, dengerin juga lagu-lagu The Greatest Showman soundtrack yang ada transisi jelas antara bite dan juga ref, di mana dia refnya kebanyakan teriak dan energinya banyak. Lu masih bisa ngerasain asiknya itu di sini, tapi dengan energi yang terkontrol, nggak terlalu maju dan safe aja. Sementara untuk treble-nya sendiri juga safe. Dia punya smoothness yang bagus dan juga punya nggak nyerang ke kuping lu dan nggak ada sibilance pick aneh-aneh di situ, tapi extension lengkap. Dengan kata lain, kalau misalnya dengan percussion ataupun cymbal semuanya berasa proper, ces masih berasa, tapi agak nyantai memang. Jadi nggak ces banget, tapi kayak ces cukupnya aja seadanya, tapi nggak dark, nggak ketebelan. Dan kalau lu dengan percussion titik-titik itu masih berasa walaupun tidak terlalu maju dan secukupnya aja. Sekali lagi kayak secukupnya aja tuningnya ini, tapi proper. Tapi untuk bagian teknikal, gue harus ngomong memang kalau secara detail, resolusi, ini nggak terlalu bagus di harganya. Karena gini loh, gue udah punya benchmark gue pribadi kan di harga 2,5 jutaan, seperti SIM-God Super Mix Fold ataupun Pula PA02 di harga sekitar 2 juta sampai 2,5 jutaan. Nah ini jelas berasa nih, ini cuman mungkin sedikit berasa 3D doang secara stage dan juga separasi yang lu masih bisa merasakan teknikalnya di sini. Tapi levelnya di bawah Super Mix 4 ataupun Pula PA02. SIM-God Super Mix 4 punya kejelasan, resolusi, definisi nada lebih baik dan lebih tajam juga resolusinya itu. Imaging yang juga lebih dapat serta bass yang lebih tight, jadi lebih clean, terpisah dari vocal and treble juga di SIM-God Super Mix 4. Di sini lebih berasa nyantai tapi berasa lebih numpuk ketika lagunya itu teknikal dan banyak banget elemennya. Kalau misalnya gue bisa bilang ini mungkin levelnya ya sekitar justru ke SIM-God EM6L aja, nggak nyampe SIM-God Super Mix 4. Jadi ya jujur aja di harganya ini kalau cari teknikal, jelas bukan ke sini, jangan ke sini. Rasanya cukup jelas yang apa yang gue bilang di awal video ini, bahwa ini adalah ayam di tuning dengan bagus. Dia punya bass yang fun, kemudian upper mid to treble-nya itu berasa cukup nyantai, tapi proper. Dan katakan extension ketika vokalnya teriak itu masih berasa, extension di ujung treble-nya juga masih ada, tapi dengan cara yang nyantai. Nah, karena tuningnya yang bagus ini, tuningnya yang nggak forward tapi hentakannya dan energinya masih sedikit berasa, gue dengerin ayam ini lama-lama itu gue nyaman banget. Karena ketika vokal teriak ya masih ada, lu masih berasa itu vokalnya teriak, nggak overly smoothing, ketika treble detailnya ujung ada masih berasa.
Cuman sedikit lagi, smooth dan simply fun-nya datang dari bassnya. Nah, sekarang langsung aja gue bandingin sama benchmark head-to-head versus SIMGOT Super MX4. SIMGOT Super MX4 punya suara yang lebih forward lagi di bagian vocal and treble. Gue tahu beberapa orang yang anti Harman bisa ngerasa SIMGOT Super MX4 a bit too bright ya, a bit too aggressive di area vocal to treble-nya. Nah, di sini jauh lebih nyantai, dan kalau buat gue pribadi, ini jauh gue bisa dengerin lebih lama kalau misalnya dengerin lagu yang teriak-teriak gitu ya. Kayak dengerin This Is Me dari Keala Settle, lalu dengerin playlistnya itulah apa The Greatest Showman, karena itu dia banyak bagian teriaknya, banyak bagian energinya. Di sini lebih safe, lebih aman, lebih bisa dibilang arguably lebih natural juga karena smoothness-nya itu dan juga vokalnya yang lebih lifelike. Sedangkan di SIMGOT Super MX4 lebih berasa dimajuin dengan timbre yang sedikit lebih unnatural, teman. Clarity-nya, kejelasan nada-nadanya, kejelasan kata-katanya itu lebih ada di SIMGOT Super MX4, dan juga ketika teriak lu ngerasa majunya itu lebih kerasa juga di SIMGOT Super MX4. Jadi dua ini jelas tuningan yang berbeda, tapi gue harus ngomong, gue bahkan bisa simpen keduanya untuk sesuatu hal yang berbeda. SIMGOT Super MX4 untuk sesuatu yang lebih teknikal walaupun lebih agresif, karena nggak agresif banget gitu, masih level standarnya gue masih nggak apa-apa. Cuman ya memang lebih agresif aja. Kalau gue mau nyantai, gue bisa pilih si KE4 ini. Yang to be honest, gue lebih bisa dengerin lama, dan gue sedikit lebih suka tuning tonalnya si KE4 ini, walaupun gue jelas bakal ngomong teknikalnya SIMGOT Super MX4 better. Jadi ya ini tergantung lo mau pilih yang mana. Oh ya, secara bass dua-duanya menghentak, tapi SIMGOT Super MX4 lagi-lagi punya tightness lebih bagus, dan juga hentakan depth-nya itu sedikit lebih baik dibandingkan ini yang lebih, walaupun pakai dual driver, lebih fun, cuman sedikit kurang tight gitu buat gue. Jadi ya, simpelnya technical dan sedikit tipis, go with SIMGOT Super MX4. Cuman kalau mau nyantui tapi tuningannya proper, go with this KE4. Nah, satu lagi untuk perbandingannya, gue mau bandingkan sama Theodo Hype 2, di mana harga Hype 2 kan sekitar 4 jutaan. Nah, buat gue dua-duanya punya arah suara yang sedikit banyak agak-agak mirip, walaupun frekuensi responsnya sedikit berbeda di upper mid to treble, tapi hal yang pengen mereka sampaikan tuh mirip secara yaitu agak nyantai, tapi energi upper mid to treble itu masih berasa, jadi lu nggak bosen gitu. Buat cuman bassnya doang jadi yang fun. Nah, dari keduanya gue ngerasa punya Theodo Hype 4 itu, Hype 4 lagi, Hype 2 punya bass yang mengingatin gue sama keywords KE4 ini, tapi KE4 ini lebih kayak hentakannya lebih bulat gitu, lebih nonjok secara bassnya. Tapi yang gue mau highlight lebih ke upper mid to treble-nya aja. Upper mid to treble-nya si keywords KE4 ini lebih sedikit nyantai di bagian 1 kHz, tapi treble lebih extended dibandingkan Hype 2. Hype 2 punya upper mid yang lebih maju sedikit, tapi treble-nya lebih rolled off cepet dibandingkan si KE4 ini. Jadinya kelengkapan nada dan juga linearitas nadanya ini, nyambungnya upper mid to treble-nya lebih baik di KE4 ini, walaupun dengan walaupun dengan harga yang lebih murah. Jadinya buat gue sekarang, yes, posisi Theodo Hype 2 sudah digantikan dengan keywords KE4 ini, apalagi dengan harga yang lebih murah, dan juga buat fitting yang arguably buat kuping gue at least jelas berasa lebih enak. So, in the end, gue bakal ngomong kalau keywords KE4 ini buat kalian yang pecinta detail, buat kalian yang pecinta resolusi, nggak recommended di harga 3 juta. Tapi kalau kalian pengen coba suatu tonal yang bagus, yang rapih, energinya berasa ada, tapi very well controlled, dan juga bisa didengar lama-lama tanpa komplain ataupun kehilangan frekuensi ujung ke ujung, gue ngerasa ini sangat menyenangkan dan sangat, ya gue simply suka banget sih tonalnya, to the point. Harga 3 juta ke bawah ini langsung jadi salah satu yang personal favorite gue. Walaupun gue tahu kalau misalnya untuk lu yang cari detail, ya ini mungkin lu bukan sesuatu yang wow gitu, lu bakal dengerin ya detailnya gitu, karena emang nggak bagus-bagus amat. Tapi coba dengerin tonalnya, coba lagunya rada lama, lu bakal mungkin ngerasain spesial yang gua rasakan ini. Denger lama-lama itu enak, tapi masih ada energinya dan kelengkapan nadanya tetap bagus. Jadi gitu aja untuk keywords KE4 ini. Overall, gue jelas kalau berhubung gue adalah tonal guy dulu dibandingkan technical, gue jelas suka keywords KE4 ini, dan gue jelas lebih suka arah seperti ini dibandingkan keywords Kanta. Yang makanya gue bilang kalau lu suka technical dibandingkan tonal, cobain keywords Kanta. Kalau mau coba yang tonal tapi better than technical, ya go with this keywords KE4. Gitu aja, gue kasih juga link pembeliannya di bawah. Thank you for watching, see you next time, bye-bye.